Irfan jadi pemeran utama, Paul jadi penjahat, Udin jadi pemeran utama, Fitri, Bang, bisa gak nama aku juga disebutin kalau ada new video? Gaskeun, kita keder aja langsung ke filmnya. Inilah Higanjima melarikan diri dari Pulau Vampire. Kisah akan berfokus pada seorang remaja SMA bernama Irfan. Entah apa yang telah dia lakukan pada adik perempuan geng Kolotok ini, yang jelas katanya si Irfan telah mempermainkannya, membuat sang kakak sangat ngadat pada si Irfan. Beruntung ada satu gadis yang menyelamatkan si Irfan dan membawanya ke sebuah apartemen di mana si gadis ujug-ujug main mandi aja. Setelah itu dia pun memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Fitri. Entah siapa si Fitri ini, padahal si Irfan baru ketemu dengannya, tapi si Fitri tahu nama si Irfan. Dia juga punya KTP si Udin, kakaknya si Irfan yang sudah 2 tahun menghilang. Bukan cuma itu, dia juga tahu kondisinya untuk saat ini. Dia berada di suatu tempat yang aman dan baik-baik saja. Kalau dilihat dari fotonya mah dia mirip dengan orang yang membasmi vampir di scene awal tadi, gengs. Tapi si Fitri di sini belum bercerita banyak. Dia hanya baru menawarkan si Irfan, apakah kau mau kembali bertemu dengan kakakmu? Lantas setelah pulang si Irfan pun jadi teringat dengan sosok Kang Udin. Jadi dia itu seorang kakak yang jago bermain anggar, bahkan tidak jarang melatih si Irfan juga. Sering bercanda-candaan, tapi penyebab hilangnya sampai saat ini belum diketahui. Keesokannya saat akan pergi ke sekolah, Irfan CS melihat si Fitri memberikan uang pada ketua geng Skolotok yang waktu itu ngejar si Irfan. Penasaran sebenarnya si Fitri ini siapa, mereka pun mengikutinya hingga sampai ke sebuah bangunan. Dan ketika ditoong melalui jendela, walah yung, apakah si Fitri juga seorang vampire atau dia hanya anteknya saja yang menyuplai makanan bagi sang vampir? Entahlah, karena saat ini mereka sedang tidak baik-baik saja. Pasalnya si vampir dapat mencium keberadaan mereka. Jelas satu vampir saja tidak akan mampu mereka lawan. Bahkan satu teman mereka si Ken harus tergigit. Begitu juga dengan si Irfan, dia habis-habisan disiksa si vampir. Ujung-ujungnya mereka semua tetap ditolong oleh si Fitri. Galak juga ya Teh Fitri, aslinya galak gak nih? Si Fitri pun menjelaskan kalau makhluk itu bukan manusia melainkan vampir, dan wanita itu sudah tidak bisa diselamatkan karena kehabisan darah. Sedangkan si Ken yang tergigit tadi, selama darah vampir tidak merasuk ke dalam sistem tubuhnya, maka kau akan baik-baik saja. Makanya si Fitri juga tidak membunuh si Ken. Lalu siapa tuh cenah si Fitri ini sebenarnya? Jadi si Fitri ini adalah warga pulau terpencil bernama Higanjima. Suatu ketika tiba-tiba datang vampir dan seluruh penduduk Higanjima dirubah menjadi vampir. Si Fitri
selamat tapi dia harus menyuplai makanan buat mereka. Jadi bapak-bapak yang di scene awal tadi itu adalah persembahan si Fitri, dan orang yang memburu vampir itu benar si Udin, kakaknya si Irfan. Dia dipaksa melakukan itu karena selalu diawasi, dikarenakan vampir yang mengawasinya itu kini telah tiwas, makanya dia berani belak-belakan. Sedangkan maksud si Fitri membutuhkan si Irfan, dia yakin kalau si Irfan bisa membantunya untuk membinasakan seluruh vampir di pulau, karena si Irfan adalah adiknya si Udin yang saat ini sedang berjuang di sana. Keesokannya, mereka pun berangkat menuju Higanjima. Awalnya hanya si Irfan saja yang akan berangkat, tapi kesetiaan kawanan mereka tidak bisa diragukan. Mereka datang menyusul dan akan pergi berjuang bersama untuk memusnahkan vampire. Diisuk jeput sampai dur maghrib barulah mereka sampai, dan inilah pulau vampir Higanjima. Kedatangan mereka langsung disambut meriah oleh sekawanan vampir. Sadar-sadar mereka sudah dikurung dan akan menjadi santapan para vampir. Sementara keesokannya si Fitri, dia sudah berada di suatu ruangan bersama jejedug para vampir bernama Paul, dan kaget ketika melihat vampir yang suka mengawasinya ternyata masih hidup. Dia bernama Raiki, katanya satu-satunya vampir yang berimprovisasi, makanya dia sangat kuat. Dia jugalah yang telah melapor pada si Paul kalau si Fitri akan kembali, tapi bukan untuk memberi makanan, yang ujung-ujungnya malah tetap akan menjadi makanan mereka. Karena teman-teman si Fitri semuanya sudah tertangkap, Teh Fitri pun kali ini masih dimaafkan dan diberi kesempatan untuk tetap mengabdi. Tinggal bagaimana dengan nasib mereka nih, karena saat ini sedang disortir siapa yang akan menjadi hidangan pertama, di mana beberapa memilih Sipon untuk dijadikan santapan pembuka, tapi si Ken dengan gagahnya dia menawarkan diri. 下手な脅しかましてんじゃねえ。ケンちゃん。Wah, jadi ternyata diam-diam si Ken ngebangsat kunci dari petugas vampir. Sungguh mulia sekali jasamu, mudah-mudahan husnul khotimah Ken. Sedangkan mereka bisa keluar dengan damai tanpa adanya penjagaan sama sekali. Tapi mereka melihat si Ken sedang disiksa si Irfan dan si Yuki yang akan menolongnya, sementara yang lain keluar dari tempat ini duluan. Apakah si Irfan masih sempat menyelamatkan si Ken? Sementara itu yang lain berhasil keluar, tapi si Pon dia masih sakit hati karena akan dikorbankan tadi dan memilih jalan lain sendirian. Kaburnya mereka terdeteksi oleh si Paul, tapi dia malah senang, katanya kali ini akhirnya dapat juga mangsa yang agresif. Sedangkan si Irfan dan si Yuki berhasil membawa keluar si Ken dengan menyamar memakai pakaian vampir. Mereka pun terselamatkan oleh kakaknya si Irfan, Kang Udin Tea. Awalnya mereka mengira telah dijebak si Fitri karena dia menghilang begitu saja. Namun setelah melihat Kang Udin benar-benar ada di sini, prasangka buruk itu pun hilang. Tapi Kang Udinnya tidak senang dengan kedatangan mereka karena di sini terlalu berbahaya. Apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Kang Udin pun ngajak mereka supaya segera bergegas. Dan setelah lama berjalan ketemu juga dengan mereka berdua. Tapi kegembiraan itu seketika sirna tatkala menanyakan si Pon yang sudah tidak bersama mereka lagi. Tapi Kang Udin nyuruh supaya terus bergerak, sementara si Ponnya sendiri juga masih hidup, tapi dia sedang lumang-limung. Lalu tiba-tiba kembali ke Kang Udin yang sudah sampai di bangunan tua, bekas benteng pertahanan militer. Anehnya di film vampir ini mereka malah beristirahat siang, katanya akan bergerak kembali setelah malam pun poek.
Saat mereka sedang beristirahat, anehnya tiba-tiba si Pon datang ke situ, tapi dia sudah terinfeksi. Sebenarnya dia masih sadar, tapi karena sakit hati selama ini selalu dikucilkan dan baru-baru ini akan dikorbankan, dia tidak bisa memaafkan dan akan membunuh mereka semua. Wah, sudah terkepung, gengs. Bahkan si Paul sampai turun tangan dan beginilah bentuk asli dari si Raiki, si paling improv. Dia ditugaskan untuk menghandle Kang Udin. Tapi para vampir ini seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Alhasil mereka ini benar-benar terdesak, tapi akan selalu ada jalan. Namun sayangnya si Yuki tertangkap kalong wewe. Berkat bangunan yang roboh menutupi jalan, akhirnya mereka pun bisa lolos juga. Singkat waktu, malam pun poek, justru di malam hari mereka malah aman. Sungguh sangat membagongkan sekali. Kang Udin pun menceritakan kisahnya. Jadi kekasihnya Kang Udin bernama Ryoko ternyata penduduk asli Higanjima. Dia datang ke sini untuk meminta doa restu karena mau menikahi si Ryoko. Saat sampai Kang Udin ini sebenarnya sudah merasakan sesuatu yang aneh. Faktanya itu semua benar, bahkan lebih aneh dari ekspektasinya. Pasalnya ketika memasuki satu gubuk di mana tempat ini sudah diberitahu si Ryoko sangat terlarang, tidak boleh ada yang memasukinya. Tapi Kang Udin malah kepo dan sotoy. Dengan polosnya dia membebaskan seseorang yang minta tolong. Katanya dia terperangkap padahal gemboknya saja sudah seperti segel. Tapi dia tetap ngeyel membukanya dan itu ternyata si Paul yang sudah terkurung selama ribuan tahun. Dari sinilah awal mula vampir menguasai pulau dan itu semua adalah kesalahan Kang Udin yang harus dibayar dengan kematian si Ryoko. Wah, jadi dia selain tukang nyedot darah, dia juga seorang ilmuwan dan telah memodif tangan si Raiki. Bukan hanya itu, dia juga sedang melakukan sebuah eksperimen, dipaksa untuk segera menyempurnakannya atau usiamu akan didiskon. Dan si Yuki, dia belum dijadikan hidangan sementara Teh Fitri tidak tahu apakah dia benar-benar sudah tunduk pada si Paul atau dia sedang menunggu suatu momen. Ya, jadi Kang Udin menemui petarung lain yang masih bertahan. Dia minta supaya dipertemukan dengan Pak Ketu. Betapa jangkorangnya si Pak Ketu. Jadi mereka ini adalah warlock yang selamat. Pak Ketu inilah yang mengajarkan mereka bagaimana cara melawan vampir. Sedangkan tujuan Kang Udin kesini adalah untuk menitipkan adik dan teman-temannya. Merasa dianggap beban oleh Kang Udin, si Irfan pun minta diajarin oleh Pak Ketu.
Kan main nih, cara Pak Ketuk melatih sangat keras sekali. Salah-salah bisa tiwas saat latihan, tapi begitulah katanya ketika menghadapi para vampir. Dan singkat waktu malam pun poek. Saat mereka sedang dinner, seorang warlock berkata kalau kami tidak akan segan membunuh siapapun yang telah terinfeksi. Banyak orang kami yang tertangkap hidup-hidup, tapi menolongnya bukanlah sebuah pilihan, karena seperti itulah cara kami bertahan. Mendengar hal itu, jelas mereka tidak akan ada yang membantu untuk menolong si Yuki. Si Irfan pun berinisiatif untuk terus mengasah skill kanuragannya. Alhasil si Irfan malah babak belur dan dia nampak stres bercampur emosi, di mana dari pandangan Kang Udin kalau si Irfan bisa menghilangkan keraguannya, maka dia akan lebih kuat dan lebih baik dari aku. Keesokannya dirasa sudah jadi Bang Jago, si Irfan akan pergi nolong si Yuki dan mencoba merubah filosofi mereka. Mau sampai kapan bertahan dan butuh berapa banyak lagi yang harus jadi korban, si Irfan tidak bisa menjadi seperti kalian dan lebih memilih melawan meski harus mati. Faktanya, kata-kata itu sudah pernah dikeluarkan dari mulut Kang Udin, bahkan sampai saat ini dia sudah pergi untuk membunuh si Paul. Kali kedua, si Raiki tangannya dibuntungkan oleh Kang Udin. Setelah itu, si Paul pun datang dengan membawa si Yuki. Jadi momen inilah yang ditunggu oleh si Fitri sehingga dia bisa bergabung dengan Kang Udin. Sebelum pergi, si Paul mengundang Kang Udin dan reng-rengannya bukan untuk hajatan melainkan sesuatu yang lebih dari itu. Kalau tidak, temanmu akan berubah menjadi bagian dari kami. Dikarenakan Kang Udin tidak sabar pengen buru-buru prasmanan, dia pun nekat memenuhi undangan si Paul tanpa ngajak-ngajak orang meski dalam keadaan sedang terluka. Si Paul malah bangga dengan pengkhianatan Teh Fitri terhadapnya, namun Teh Fitri pikun dia melupakan sesuatu tentang tempat ini. Wah, apakah itu makhluk hasil eksperimen, cenah gengs? Beruntung si Irfan datang tepat waktu, tidak sendiri melainkan membawa warlock, dan Pak Ketuk langsung membagi tugas sebagian menghadapi si makhluk apa itu, sisanya disuruh mencari si ilmuwan Igarashi, sedangkan Kang Udin dia ditandang duel oleh si Paul. Si makhluk ini habis dari Banten kayaknya, kebal dikadek. Kembali ke Kang Udin, apakah dia mampu mengalahkan si Paul seorang diri bermodalkan balas dendam atas kematian kekasihnya?
Kuat sekali, meskipun sudah dicolok matanya tetap saja masih bisa bangun, dan begitu juga betapa kuatnya si Paul sampai Kang Udin tidak walakaya sama sekali. Di mana si Paul berniat akan menginfeksi Kang Udin, tapi berhasil dicegah oleh si Irfan. Sementara itu, di sisi lain si makhluk malah semakin menjadi-jadi, tapi berhasil dipancing ke tempat sepi yang sudah ditanamkan bom sebelumnya. Lawan 1, lawan 2, lawan 3, bahkan lawan se-RT pun kalau dilihat dari kekuatannya mah, si Paul sangat sulit untuk dikalahkan kecuali harus ada yang berkorban, dan itu dilakukan Kang Udin sehingga terlihat jelas celah buat si Irfan untuk memfatalitinya. Setelah berhasil memulangkan si Paul, kastil yang akan ambruk mengharuskan mereka secepatnya keluar dari sana. Tapi tidak dengan Kang Udin, katanya darah si Paul dapat dia rasakan telah merasuk ke dalam sel tubuhnya dan nyuruh si Irfan supaya meninggalkannya sendiri karena tidak ada ampun bagi yang telah terinfeksi. Ama mat atosan gimana cenah gengs, vampir Asia gak kalah beradrenalin kan daripada film vampir-vampir baru, malah ngebetein. Yuk lagi buat nambah daftar nama pemain, cewek-ceweknya mana nih, udah kehabisan stok, gaskeun dong namanya di kolom komentar. Ah barabai.